Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kondes Mendestar tentang hati dan jiwa, apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin ya. Oke, doa Kondes buat sahabat aku dimanapun berada yang lagi mengalami sakit, segera diberikan kesembuhan ya. Untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan, dan yang untuk mendapatkan masalah atau problem dalam hidup semoga diberikan jalan keluar, dan yang menunggu keturunan semoga segera diberikan keturunan atau momongan ya kan. Oke. Amin Allahumma amin ya. Kembali bersama Kondes Mendestar tentang hati dan jiwa. Sebelumnya Kondes mengucapkan banyak terima kasih atas atensi sahabat semua ya, sudah selalu stay ya menonton video-video Kondes. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat ya, channel ini bermanfaat ya. Jangan lupa yang belum subscribe, monggo silahkan datang, silahkan mampir. Jangan lupa subscribe-nya, tekan tombol notifikasi dan komen sebanyak-banyaknya. Insya Allah Kondes akan merespon ya. Pastinya sebuah komentar yang mendukung ya, yang membuat Kondes itu semakin merubah menjadi lebih baik ya channel ini gitu. Oke. Siapa orang yang diam-diam memperhatikan kamu? Di sini kita akan lihat ya, kita akan bahas tema ini ya. Buat siapa yang merasa diperhatikan tapi kalian nggak tahu. Ya kan? Kadang-kadang begitu. Kita seperti ada yang melihat ya, kita seperti ada yang ada sorot atau ada bola mata yang mengawasi kita, kita pegang ngerti. Tapi ini bukan seperti itu, tapi ini memperhatikan itu keseharian kamu atau setiap di tempat kerja atau dimanapun kamu berada itu ya, ada yang memperhatikan kamu gitu, kayak fan fan gelap ya. Fan gelap ya, seperti itulah pokoknya yang suka memperhatikan kamu. Tentunya ada harapan sesuatu apapun itu ya, yang diam-diam memperhatikan kamu. Kok kamu cantik, kok kamu baik hati, kok kamu luwes, kok kamu menarik hati, seperti itu ya. Oke, kita akan lihat siapa orang yang diam-diam memperhatikan kamu. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, bayangkan seseorang kamu, kira-kira yang ada di pikiran kamu tuh siapa gitu. Tetapi ini nggak terduga ya, nanti bisa saja yang kamu pikirkan orang baru ternyata orang lama atau mantan atau siapa, atau malah temen ya, sohib, besti gitu. Kita lihat aja ya. Tetap jangan lupa melibatkan Tuhan dalam langkah hidupmu atau dalam kamu mengambil sebuah keputusan dalam hidup ya. Oke, kita akan mulai ya. Orang ini mempunyai sifat yang suka berhati-hati sekali, apalagi dalam saat melihat kamu atau memperhatikan kamu, mungkin karena takut ketahuan atau bagaimana ya. Tapi yang pasti kita bicara tentang percintaan ya. Jadi orang ini tuh hati-hati sekali ya, hati-hati sekali. Oke, kita matikan satu lampu ya, biar nggak silau, biar terlihat, biar tangan Kondes juga terlihat hitam, nggak apa-apa. Ya oke. Orang ini ya, sosok yang suka memperhatikan kamu ini, hati-hati sekali dalam memperhatikan itu supaya nggak terlihat atau mungkin malu ya, karena mungkin malu kalau ketahuan kan, pasti malu ya kan, seperti itu. Orang ini memiliki perasaan cinta sama kamu. Ada sebagian yang memang usianya lebih muda dari kamu ya. Ini orang ini pengagum kamu lah, bisa dibilang seperti itu. Dia memiliki cinta untuk kamu, tapi dia ragu-ragu untuk menyampaikan ke kamu. Jadi dia cuma bisa memperhatikan saja. Usianya lebih muda dari kamu ya. Usianya lebih muda dari kamu. Terus seseorang ini sudah mempunyai tanggung jawab ya. Orangnya juga bertanggung jawab dan memang mempunyai tanggung jawab. Seperti apa misalkan seseorang ya, pasti, tapi usianya lebih muda dari kamu ya. Ya, dia mempunyai tanggung jawab atau tentang tanggung jawab, dia memiliki itu. Ya.
dan dia dalam keadaan belum bisa menemukan apa yang dia inginkan, termasuk dalam tanggung jawab itu, termasuk dalam perasaan mengagumi kamu itu. Jadi dia memperhatikan kamu, tapi dia sendiri belum pasti ya, belum pasti dia tuh agar mempertanggungjawabkan perasaannya ini ke kamu atau tidak, soalnya dia masih ragu-ragu ya. Ini usianya lebih muda. Ini sosok kalau maskulin dia masih muda ya, tapi dia masih ragu-ragu ya. Dia mempunyai perasaan lah, intinya mempunyai perasaan sama kamu, tapi dia ragu-ragu karena apa? Dia belum pasti di sini ya. Dalam melakukan tindakan pun dia masih ragu-ragu. Ini punya feeling sama kamu, tapi dia ragu-ragu gitu, seperti itu. Jadi dia belum bisa memastikan dirinya sendiri tentang perasaannya sendiri gitu. Jadi cuman ya bisanya memperhatikan kamu dari jarak jauh aja gitu. Kamu kenal nggak orangnya ini? Pasti kenal, mungkin kamu pernah kenal. Terus disitulah dia mempunyai feel sama kamu, tetapi dia tidak berani karena dilihat dari usianya ya, seperti itu. Dia takutnya nanti ya dibilang nggak mungkin, masih muda, nggak bisa tanggung jawab gitu. Tetapi dia cukup bahagia sih, secara finansial dia juga cukup ya. Secara finansial dia juga cukup, secara kasih sayang juga dia punya rasa cukup banyak sih buat kamu, cuma dia nggak ada keberanian aja menyampaikannya gitu. Ini udah lama memperhatikan kamu, udah lama sekali sih, udah 9 bulanan ya. Kita akan lihat kelanjutannya. Siapa orang yang diam-diam memperhatikan kamu. Sosoknya masih muda, usianya lebih muda dari kamu. Dia termasuk pengagum rahasia ya, karena dia nggak berani menampakkan diri, tapi kamu kenal gitu loh. Terus dia tuh punya rasa sayang sama kamu, punya rasa cinta, punya perasaan ke kamu gitu, punya hati untuk kamu. Tetapi dia belum pasti bisa menyatakan ke kamu, takut nanti dibilang masih kecil, nggak mungkin kamu mampu gitu. Nah, terus di sini ini juga dia sekarang mulai mengawali tindakan dengan bisa pekerjaan, bisa apapun untuk melakukan sebuah apa ya, kayak mencari uang yang banyak. Sebetulnya orang ini sudah berkecukupan, sosok ini sudah berkecukupan gitu. Tetapi seperti layaknya seorang maskulin yang ingin melakukan sesuatu di depan pujaannya kayak gitu-gitu loh. Ya, seperti itu. Makanya dia sekarang labil ya. Untuk perasaannya dia sendiri loh, dia labil. Dia cukup hati-hati sih, tetapi terkadang kalau dalam keadaan diri sendiri dia labil gitu loh. Ya, seperti itu. Di sini juga ada yang dinamakan dia mempunyai sebuah rencana ya. Di sini ada rencana untuk perasaan dia ke kamu gitu, untuk langkah dia gitu ya. Kita akan lihat kelanjutannya ya. Dia mempunyai rencana ya, dia labil loh. Ini orang pengen menyampaikan ke kamu gitu, tapi ada rasa keraguan-raguan ya, takut gagal. Yang pasti dia takut gagal, takut ada kegagalan di dalam perasaannya ini. Justru nanti dia akan menyesal kan, mau ngintip-ngintip aja, merhatikan jarak jauh, atau aku langsung ngomong seperti itu. Tapi kok aku takut kecewa, takut gagal. Kalau gagal berarti aku udah ketahuan bahwa aku naksir dia gitu, atau memperhatikan dia, kemudian dia menjauh dari aku. Nah, ini yang menjadi dia labil gitu ya, seperti itu. Tapi di sini kekuatan alam turun ya, dimana keuangan dia yang sudah stabil, tentang tindakannya untuk menarik perhatian kamu, tentang kerasa rendah hati, bukan rendah hati, rendah nggak yakin gitu, nggak yakin kalau nanti kamu percaya tentang perasaan dia kayak gitu kan, diragukan gitu. Dan tentang rencana dia yang sudah matang di sini, ingin menyampaikan ke kamu, tinggal mencari waktunya aja, tetapi takut gagal ya kan, seperti itu.
dari sini magician, keajaiban itu turun gitu. Di sini sudah ada kemauan, sebetulnya bisa dimaknai seperti itu. Ada tekad, ada tujuan, ada kemauan. Dan kemauan itu ini bisa ngerambah menjadi sebuah pernikahan ya. Ya. Suatu saat nanti ini keajaiban ya, karena tegak. Kalau terbalik itu sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Oh, sosok ini sosok yang pernah menjalin hubungan dengan kamu ya, ada hubungan dengan kamu yang sudah selesai, atau entah jeda, atau karena dia pergi merantau terus terpisah, lost contact kayak gitu, atau dia ini memang mantan kamu, seperti itu. Ada yang sebagian mungkin mantan, mungkin sebagian orang yang memang pernah menyambung hubungan dengan kamu tetapi terjeda atau terpisah, atau karena sesuatu hal, karena mungkin dia harus kuliah di luar negeri, mungkin dia harus bekerja di lain tempat yang lebih jauh jaraknya, jadi kayak nggak ada hubungan lagi gitu, udah nggak ada komunikasi, jadi kayak udah masing-masing gitu, tetapi tanpa ada kata. Tapi ada juga yang memang sudah putus berhubungan sebagai komitmen terus putus. Nah ini dia ingin menyambung kembali ya, dan akan tersambung kembali seperti itu. Ini dia memperhatikan kamu udah sekitaran 9 bulan yang lalu, seperti itu. Usianya lebih muda dari kamu ya, tapi bisa vice versa, bisa terbalik-balik, karena ini adalah general reading, general reading. Ini sudah lama ini orang ini pernah mengalami patah hati ya, sudah mengalami patah hati loh ini. Kalau udah patah hati gitu, ini kalau cewek ya, ini cewek manja, cewek cantik ya, pernah mengalami hal seperti itu ya. Ada juga yang perpisahan kalian ini dulu karena ada cinta segitiga, ada cinta lain gitu ya, seperti itu terlihatnya. Jadi sosok yang ini ya, sosok siapa yang memperhatikan kamu ini ternyata mantan kamu, atau seseorang yang sudah kamu kenal, seperti itu ya, orang yang sudah pernah kamu kenal atau pernah menjalin hubungan ya. Atau kalaupun teman ya, teman udah akrab kemudian terpisah gitu, paham ya? Oke. Kita akan ambil satu. Nah, di sini dia hanya bisa memikirkan saja ya, bahwa kamu adalah masa lalu gitu. Ini orang masa lalu, makanya aku udah bilang ini orang yang sudah jauh dari kamu, sudah mungkin sudah nggak terhubung ya. Ini dia memperhatikan kamu kan bisa melalui sosmed, bisa melalui FB kek, IG kek, atau apapun juga, atau tentang sosmed kamu gitu. Dia kepoin gitu bisa jadi, tapi ngikutin kamu terus, memperhatikan kamu ya. Kayak misalkan hari ini kamu posting ini pun dia akan tahu gitu. Dan ini masih punya nomor kamu, mungkin masih ada juga nomor HP kamu, sehingga dia bisa lihat-lihat kamu tapi secara tersembunyi, seperti itu ya. Seperti itu ya. Jadi ini loh, seseorang yang diam-diam memperhatikan kamu adalah orang masa lalu kamu, yang kemudian saat ini ingin terhubung kembali dengan kamu gitu ya. Di sini ada energi Virgo, juga ada energi Cancer, juga ada energi Aquarius. Itu aja terlihatnya energi ya, yang mencurah atau terbaur atau tercurah di sini adalah energi itu ya. Oke, sahabat Gendes, boleh senyum-senyum. Dahsyat ya, orang masa lalu kamu yang memperhatikan kamu di sini ya. Kamu boleh ngeraba-raba siapa itu orangnya. Ini bisa mantan pacar, bisa teman, bisa karena jeda, bisa karena lost contact, karena sesuatu masalah atau sesuatu hal, atau bisa jadi teman lama yang memang lama tidak pernah ketemu. Ini belum muncul ke kamu ya,
Kamu belum benar-benar tahu siapa dia karena belum bisa terlihat, tetapi yang pasti ciri-cirinya dia adalah teman lama atau pernah terhubung dengan kamu dan usianya lebih muda dari kamu. Usia lebih muda itu bagaimana, Andes? Ya bisa selisih 5 hari, itu termasuk usia lebih muda. Ya iya loh, kan lahirnya duluan kamu. Ya, ya sepantar, kalau orang Jawa bilang mas sepantar kayak gitu. Allah menyertaimu, ini pesan untuk kamu. Allah memberkati langkahmu. Allah bersama kamu terus deh. Sepertinya kamu diberkati deh. Amin. Sebut nama Tuhanmu saat gundah tuh kan. Tuhan selalu ya. Kenapa? Makanya jangan pernah lupa melibatkan Tuhan dalam segala urusan ya. Oh, Tuhan itu baik sekali tahu. Dia emosian, no, ciri-ciri lagi ada ciri-cirinya dia emosian. Apalagi pesannya, kita akan satu lagi ya. Nungguin ya. Nungguin ya. Itu Ndes penasaran siapa orang itu. Suatu saat nanti kamu pasti tahu. Saat ini belum. Ini cuman seseorang yang suka memperhatikan ini tuh ya seperti ini ciri-cirinya gitu. Pernah terhubung, tersenyumlah. Boleh dong senyum, tapi jangan senyum sambil jalan, berbahaya. Nanti dikirain seseorang yang agak-agak gitu. Oke, sobat Kondes Tarot tentang hati dan jiwa, jangan kaget ya siapa orang selalu memperhatikan kamu, yang diam-diam memperhatikan kamu. Sudah Kondes sampaikan ini loh ciri-cirinya. Ciri-ciri lain boleh dicari. Kamu pasti pasti ada ya memori masa lalu tuh, kira-kira siapa ya gitu. Kamu buka lagi ya. Seperti itu. Di memori kamu gitu, bukan di memori Kondes. Kira-kira siapa ya, ini kan bisa buat renungan ya, renungan di saat kamu kesepian, renungin aja. Renungin aja itu prediksi ini, siapa tahu memang benar ya kan, ini adalah energi kamu gitu ya. Untuk sahabat semua yang ini adalah ranah kamu dan energi kamu ya, berarti ini adalah bisa resonate ya. Tetapi kalau bukan, ini jadikan ya bahan apapun gitu ya, bahan renungan gitu, siapa tahu nanti ketemu ya kan. Seperti itu, karena ini adalah prediksi, bukan pedoman hidup sehari-hari. Prediksi itu bisa resonan, bisa tidak ya kan, gitu ya. Oke, sahabat Kondes Tarot tengah hati dan jiwa, tetap optimis, tetap tersenyum dalam menghadapi apapun, tapi jangan kebanyakan senyum tapi berbahagia. Maksudnya senyumnya itu di sela-sela, di mana tempat berada kamu boleh senyum, tapi jangan sembarang tempat kamu duduk sendiri senyum, nanti menakutkan ya enggak, kucing pada lari ya. Oke, sahabat Kondes, tetap optimis, tetap berjuang, karena hidup ini adalah perjalanan, hidup ini adalah kenyataan, dan hidup ini adalah pilihan. Tetap bersyukur dalam segala keadaan, tetap bersandar pada Sang Pemilik alam semesta, berharaplah, bermohonlah hanya kepadanya, karena hanya kepadanya lah kita meletakkan harapan. Jangan meletakkan harapan kamu di dunia ini, karena dunia ini hanya fana adanya ya. Oke, bermohon yang terbaik, tetap bersyukur dan bersyukur ya. Oke, sahabat Kondes, semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Dan semoga kalau kamu mengharapkan orang ini datang, disemogakan gitu. Oke, ada kesalahan dalam Kondes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kemarahan mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.